Di balik tangis pertama seorang bayi, rupanya tersimpan cerita yang tak selalu bahagia. Banyak anak terlahir dari kondisi yang sulit, kehamilan tak diinginkan, hubungan tanpa pernikahan, hingga kekerasan seksual. Tak sedikit pula anak yang ditelantarkan karena beban ekonomi keluarga. Hal itu terungkap jelas ketika tribunjateng.com mengunjungi sebuah panti bernama Rumah Anak Surga, Rans, yang beralamat di Jalan Gangin, Bangetai Wetan, Kota Semarang, Selasa, 29 Juli 2025, pagi. Panti tersebut memang menjadi tempat untuk menampung anak-anak yang kurang beruntung sejak baru lahir. Sekitar 19 anak yang rata-rata berusia 2 tahun, serta satu bayi berusia 2 bulan dirawat di tempat tersebut. Mereka dirawat secara profesional oleh pengasuh sebanyak 14 orang yang berlatar belakang pendidikan keperawatan dan kebidanan. Saat mengunjungi tempat tersebut, anak-anak tersebut langsung menyambut dengan pelukan erat. Bahkan meminta untuk digendong dan tak ingin dilepas. Mungkin anak-anak ini merasa siapapun yang datang, mereka adalah orang tuanya yang datang untuk menjenguk mereka. Di dinding gedung tersebut terpampang nama, foto, serta ringkasan tulisan tentang latar belakang para anak yang diasuh ini. Bayi bernama Dilva misalnya, ia dititipkan ibunya tanggal 27 November 2023 saat usianya baru 2 hari. Dilva terpaksa dititipkan karena keadaan ekonomi ibunya. Sedangkan ayah Dilva meninggalkannya saat masih dalam kandungan usia 6 bulan karena selingkuh dengan wanita lain. Bayi lain, bernama Viral, merupakan bayi dari kategori kehamilan tidak diinginkan, KTD. Kedua orang tuanya masih berstatus mahasiswa dan belum siap untuk merawat Viral. Ketua Rumah Anak Surga, Bambang Eko mengatakan hadirnya Rans menegaskan, semua anak yang tertampung sudah terdata dengan baik terkait asal-usulnya. Ini tempat untuk anak-anak yang kurang beruntung. Anak-anak korban pemerkosaan, KDRT, hamil di luar nikah. Itu semua ada perizinan lengkap terus asal-usul anaknya lengkap semua, kata Bambang. Jadi bukan anak yang ditaruh cuma-cuma di sini. Dalam artian hanya ditinggal tapi harus tahu latar belakangnya. Dan itu kami data semuanya, jelasnya. Bambang menegaskan, pihaknya berharap kasus anak terlantar ke depan bisa lebih terminimalisir. Ia menguraikan bahwa pihaknya tidak membuka donasi ke pihak luar untuk Rumah Anak Surga tersebut. Harapan kami bukan tambah besar tapi makin sedikit yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kami hanya sedikit membantu program pemerintah yang membina anak-anak terlantar, terang dia. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa anak-anak yang diasuh di Rumah Anak Surga tersebut tidak boleh diadopsi. Mereka tidak boleh diadopsi. Karena kami takut setelah diadopsi dari sini ternyata ada masalah di luar kecuali orang tuanya sendiri yang datang ke sini disaksikan pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak yang berwenang di sini, ungkapnya. Oke Pak Bambang, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Rumah Surga ini menampung anak-anak dari mana saja, terus ini kan sudah punya sendiri ya, ini harapannya ke depan seperti apa, bisa menambah tampungan seperti apa? Terima kasih Mbak, di sini Rumah Anak Surga itu tempat untuk menampung anak-anak yang kurang beruntung. Jadi yang ditelantarkan, baik korban pemerkosaan, kemudian KDRT, rumah tangga, hamil di luar nikah, tapi semua ada perizinan lengkap, terus asal-usul anaknya ada semua. Jadi bukan anak yang cuma ditaruh cuma-cuma di sini, dalam artian cuma-cuma itu ditinggal gitu enggak, tapi harus ada latar belakangnya dan semua yang ngurus manajernya Mbak Melisa. Dan memang harapan kami ya bukan tambah besar Mbak, tapi tambah sedikit yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ini kan kami hanya membantu meringankan sedikit program pemerintah yang membina anak-anak terlantar yang kurang beruntung itu. Jadi ke depan kita berharap ya tambah berkurang. Karena kalau semakin tambah banyak berarti kan tambah kacau dan tambah rusak itu Mbak. Ini juga teman-teman di sini juga banyak yang merawat itu dari lulusan perawat, bidan juga ada di sini ya. Jadi memang benar-benar kita profesional di sini dan kita tidak membuka donasi keluar gitu, tidak. Kita bekerja dengan semampu kita untuk menghidupi Rumah Anak Surga. Dan alhamdulillah di sini dari yang masak sendiri, yang mencuci sendiri, kemudian merawat anak sendiri, semuanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu. Dan mereka tidak boleh diadopsi. Tidak boleh diadopsi. Kenapa? Ya karena kami takut nanti setelah diadopsi dari sini ternyata ada masalah di luar, itu Mbak. Kecuali kalau orang tuanya yang mengambil ke sini, kemudian disaksikan semua dinas terkait,
baik dinas sosial, kemudian pihak-pihak yang berwajib atau yang berwenang di sini, monggo. Tapi kalau untuk langsung diadopsi kami tidak mengizinkan dan bahkan tidak membuka untuk adopsi. Kalau keluarga boleh ya? Maksudnya Kalau selain orang tua, Oh, nggak maksudnya bisa. ada bisa harus orang tua. nggak bisa. Biasanya mereka tuh nitipnya dari mana saja? Maksudnya Dari titipan dari mana saja gitu loh. Oh, itu yang teknis yang tahu. Kalau kebanyakan sih luar kota ya. Kalau kota ya. Luar kota ya. Oke. Berarti yang anak-anak ini ada yang nggak cuma dari kota Semarang berarti mas? Ada. Ada juga dari luar. Ini yang dari mana aja, Mbak Mel? Mbak Mel? Anaknya dari mana aja? Kalau anaknya itu selain kota Semarang kebanyakan dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat malah. Iya. Berarti mereka nitip ke sini. Iya, datang ke sini terus dari keluarganya juga ikut hadir, ikut menyaksikan. Tapi mereka nanti biasanya diambil lagi. Ada Eh, perjanjian ya? Jadi itu? ada perjanjian. Kalau di Oh, sini oke. kan ada 2 kategori, dititipkan dan juga diserahkan. Kalau misalkan dititipkan, kita maksimalkan 5 tahun dengan harapan agar orang tuanya itu bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan diserahkan, yaitu anaknya kita rawat, kita besarkan hingga dia suatu saat nanti semoga menjadi anak yang sukses. Nah itu mereka dapat informasi dari mana mbak? Kalau dari luar kayak Jawa Barat itu mereka dapat informasi Kalau dari mana? informasi sih karena kita kan ada sosial media, terus informasi juga mungkin berbagai rekan dari panti-panti lain kan kita juga ini ya punya inilah kenalan Persatuan. seperti itu. Nah jadinya ketika ada anak yang mau dititipkan atau diserahkan dan mereka informasinya dari Sekarang ada berapa Pak anaknya? kalau anak saat ini 20. 20 ya, dari umur? Iya, 20 dari umur 2 tahun, yang paling kecil itu 2 bulan, iya.